kita sama-sama membaca doa. Berdoa mula. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu satu lagu wajib nasional, Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan. Siap gerak. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita bacakan dulu kesepakatan kelas. Silakan Afifah bacakan kesepakatan kelas. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Terus yang kedua, Rasa aman adalah hak setiap orang. rasa aman adalah hak setiap orang. Terus yang ketiga, Tertib saat belajar mengajar. tertib saat belajar mengajar. Nah, kalian harus ingat kalau dalam pembelajaran kalian harus tertib. Terus selanjutnya apa? Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Nah, harus menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Nah, itulah kesepakatan kelas yang harus kalian sepakati selama mengikuti pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami disiplin diri. Terus yang kedua, peserta didik dapat memahami pentingnya disiplin diri. Nah, kalian harus memahami pentingnya disiplin diri. Apa kalian sudah paham tentang disiplin diri? Paham. Oke, selanjutnya itu peserta didik dapat mengelompokkan disiplin diri positif dan disiplin diri negatif. Nah, kalian bisa membedakan disiplin diri positif dan disiplin diri negatif. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Terus yang kedua, kita memasuki inti dari pembelajaran ini. Yang pertama singkat satu, yaitu mengorientasi masalah. Nah, dari pertanyaan pemantik ini yang nomor satu, pengertian dari disiplin diri. Apa kalian sudah tahu pengertian disiplin diri? Tahu. Ayo situ, Ade silakan. Disiplin adalah taat dan patuh terhadap peraturan dan dilaksanakan atas kesadaran sendiri. Oke, bagus sekali. Silakan tepuk tangan. Terus yang kedua itu, apakah disiplin diri itu penting? Ayo. Penting? Disiplin diri itu sangat penting. Kita disiplin dulu sama Akila. Terus yang ketiga itu, apakah ada manfaatnya disiplin diri? Ada. Bagus sekali buat Caca. Ayo silakan Caca, tepuk tangan. Terus yang selanjutnya
Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Kita kasih feedback. Nah, sebelum kita membentuk kelompok, kita yel-yel dulu untuk mencairkan suasana pada pembelajaran hari ini. Ayo yel-yel, kelompok A, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Masih ingat yel-yelnya kan? Ayo kelompok A, yel-yelnya apa nak? Setia itu sejati. Sejati. Terus kelompok 2, kelompok B yel-yelnya apa? Jujur itu dari hati. Jujur itu dari hati. Terus kelompok C, yel-yelnya apa kelompok C? Ayo. Kedisiplinan itu dari diri. Kedisiplinan itu dari Diri. Oke, bagus sekali. Tepuk tangannya sekali lagi. Terus selanjutnya kelompok D, yel-yelnya apa? Kebersamaan itu indah. Kebersamaan itu indah. Nah, sekarang kita masuk ke sintak kedua. Jadi eksplorasi konsep. Nah, di sintak 2 ini nak ada video pembelajaran. Sekarang marilah kita anak-anak kita menyaksikan video pembelajaran tentang pentingnya disiplin di Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan belajar tentang materi yang ke-6 di kelas 7 semester 1 tentang pentingnya disiplin diri. Ayo silakan nak perhatikan video yang ada di depan. Oke, kita akan melihat pengertian dari disiplin. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran sendiri taat dan patuh terhadap peraturan. Kedisiplinan berarti ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma-norma, dan hukum yang berlaku. Semua aturan dan tata tertib tentu mengandung nilai-nilai yang positif dan setiap orang dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh disiplin. Disiplin diri artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya, disiplin menggunakan waktu, disiplin melaksanakan ibadah, dan disiplin belajar atau bekerja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memahami bagaimana disiplin itu diterapkan. Oke, dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, seorang siswa tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya. Dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu disebut sebagai disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut sebagai disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Adapun untuk tujuan disiplin sekolah diantaranya yaitu yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Kemudian yang kedua, siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Disiplin diri memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Kemudian yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Dan yang ketiga, sanggup mengendalikan nafsu.
Oke, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Remaja yang disiplin adalah remaja yang dapat menggerakkan dan mengatur dirinya sendiri tanpa diminta atau disuruh. Hal ini berlaku dalam mengatur waktu yang digunakan. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu dengan baik dan mengisi semua waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Emosi adalah keadaan serta reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, kemarahan, dan keberanian yang bersifat subjektif atau pribadi. Emosi dapat pula dikatakan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Yang ketiga yaitu sanggup mengendalikan nafsu. Remaja yang dapat mengendalikan nafsu adalah remaja yang memiliki disiplin diri dan tahu batas. Disiplin diri dan tahu batas sama halnya dengan sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Satu sisi adalah disiplin, sedangkan sisi lainnya adalah tahu batas. Oleh karena itu, disiplin diri tidak akan lepas dari pengetahuan mengenai batas-batas suatu perilaku. Ada 5 hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nafsu, seperti berikut ini ya. Pertama, mempelajari teladan. Kita dapat meneladani sikap orang tua yang disiplin atau tahu batas. Kemudian yang kedua, berhitung sampai 10. Berhitunglah sampai 10 sebelum mengatakan atau berbuat sesuatu ketika kita sedang marah. Kemudian yang ketiga, buat dan taatilah jadwal. Jadwal harian dapat membantu kita mengingat dan mengatur waktu sejumlah aktivitas yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, lebih sering menggunakan istilah disiplin dan tahu batas dari biasanya. Semakin sering kita menggunakan kata disiplin dan tahu batas, kita akan semakin memahami istilah tersebut. Kemudian yang kelima, buat kontrak. Untuk menambah motivasi dalam disiplin, kita dapat membuat sasaran yang ingin kita capai. Selain itu, tetapkan juga ganjaran yang akan kita peroleh bila berhasil mencapai sasaran tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bahwa disiplin itu sulit. Kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya. Namun untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Mengapa demikian? Nah, ini ada 3 hal yang perlu kita tahu. Yaitu yang pertama, manusia memiliki sifat-sifat mendasar, yaitu malas-malasan, ingin hidup seenaknya mengikuti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, mengapa disiplin itu sulit? Kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban. Kewajiban apapun, beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Kemudian yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu lama. Selanjutnya kita akan melihat kiat-kiat apa saja untuk meningkatkan disiplin diri. Biasakan diri kita dengan jadwal dan kegiatan. Jika tidak punya kegiatan, buatlah kegiatan atau agenda kita sejelas mungkin. Dan berpikirlah jika kegiatan itu penting, meskipun hanya sebuah kegiatan. Nah, ini kita harus melihat kiat-kiat. Yang pertama, bahagia. Kekuatan bahagia juga mempengaruhi terhadap kinerja diri kita untuk lebih aktif dan bersemangat. Kemudian yang kedua, agenda. Kita perlu agenda. Seperti di atas tadi, buatlah agenda harian kita. Bagi yang masih sekolah, membuat agenda sangatlah penting untuk menghilangkan kemalasan yang mungkin setiap hari muncul untuk seorang pelajar. Kemudian yang ketiga, rajin beribadah. Ternyata rajin beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita. Dengan beribadah, ada waktu untuk kita beristirahat dan memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu sugesti. Jadikan sugesti menjadi teman imajinasi kita. Dengan sugesti tersebut, dorongan dari dalam diri menjadi lebih kuat. Sugesti bisa menjadi faktor penting yang membuat kita lebih disiplin. Kemudian selanjutnya, kerja tuntas. Selesaikan setiap agenda kita dengan hasil yang baik dan kerjakan hingga tuntas. Lakukan hingga kita terbiasa, dengan begitu kegiatan selanjutnya akan lebih baik.
Selanjutnya saya akan menyampaikan tips melatih kedisiplinan diri. Ini ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Untuk yang pertama yaitu mulailah dengan langkah kecil. Jadi kita harus berani untuk memulai. Kemudian yang kedua, pelajari apa yang memotivasi diri kita dan apa yang memicu kebiasaan buruk kita. Kemudian yang ketiga, pelajarilah apa yang memberikan energi untuk memotivasi diri kita. Yang keempat, membuat perilaku tertentu, rutinitas atau kebiasaan. Kemudian yang kelima, berlatih untuk mengatakan tidak, terutama untuk ajakan-ajakan yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Kemudian yang keenam, terlibat dalam organisasi atau aktif secara sosial. Kemudian yang ketujuh, dapatkan inspirasi dari orang-orang inspiratif. Bisa dari orang tua, bisa dari teman atau saudara atau tokoh lain yang menginspirasi hidup kalian. Nah, demikian tadi adalah tips yang bisa kita lakukan untuk melatih kedisiplinan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan hal ini dalam kehidupan kita. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menonton video ini secara bersama-sama. Nah, setelah nonton dari video itu, apa yang bisa kalian petik dari video tadi? Tentang pentingnya disiplin diri, membentuk karakter, terus kerja keras, bertanggung jawab, satu-satu. Ada dulu. Membentuk karakter dan membuat kita kerja keras, membentuk karakter sehingga menjadi kerja keras, terus bertanggung jawab, menjadi siswa yang berprestasi, terus dan siswa yang sukses. sehingga menjadi siswa yang sukses. Nah, jadi disiplin itu sangat penting. Tepuk tangan untuk adik. Sama kalian, tepuk tangan sekali lagi. Nah, sekarang kita masuk ke sintang yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan. Sekarang kalian bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok, jangan ribut, kursinya diangkat, mejanya digeser, jangan sampai suaranya mengganggu. Sudah dibagi per kelompok? Kelompok A mana? Kelompok A? Kelompok B? Kelompok C? Kelompok D? Nah, sebelum kita mengerjakan kelompok, kita yel-yel dulu biar semangat. Ayo, kelompok A yel-yelnya. Setia itu sejati. Setia itu sejati. Kelompok B yel-yelnya. Jujur itu dari hati. Itu dari hati. Kelompok C yel-yelnya, silakan. Kedisiplinan itu dari diri. Kedisiplinan itu dari diri. Rapat tolong. Kelompok D, silakan. Kebersamaan itu indah. Kebersamaan itu indah. Silakan. Membagikan LKPD menurut kelompok. Silakan kalian bagi. Ini kelompok A. Tolong kerjasamanya tiap kelompok. Ini kelompok B. Ini kelompok C. Silakan dibuka dan dipisahkan. Dikasih waktu 3 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan.
dilaksanakan menurut. Ayo silakan. Nah, sekarang perhatikan di depan. Itu yang kedua, refleksi terbimbing. Yang ketiga, apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Senang. Berikan tepuk tangan kalau senang. Mendisiplinkan diri, tepuk tangan untuk kelompok A. Terus selanjutnya, kalian sudah menempelkan demonstrasi perbandingan disiplin diri positif dan disiplin diri negatif. Nah, selanjutnya kita masuk dari singkat keempat. Ikan hasil. Nah, dari hasil kelompok kalian tadi silakan tempel contoh disiplin diri positif dan contoh disiplin diri negatif. Silakan ayo kelompok A, silakan kelompok B, silakan maju depan. Contoh disiplin diri positif kelompok A sudah menempel, kelompok B silakan. Kelompok C silakan maju depan. Kelompok C silakan maju depan. Kelompok D silakan, kelompok D. Silakan kelompok D. Kelompok A. Nah, dari hasil kerja kelompok kalian yang kalian sudah tempel kalian, ini kelompok A, benar nggak? Yang kelompok lain silakan menanggapi contoh disiplin diri positif. Kelompok A menempelkan yang lagi mengikuti senam. Benar apa enggak? Bersama-sama, senam bersama-sama maksudnya. Tangan untuk kelompok A. Salam-salaman sebelum memasuki sekolah. Benar kelompok? Benar. Nah, untuk selanjutnya tingkat 5 menganalisis proses dan evaluasi proses. Nah, yang pertama itu siswa dan guru menyimpulkan bersama-sama. Nah, dari pengertian disiplin tadi siapa yang bisa maju ke depan? Ayo silakan kelompok. Silakan. Dede, silakan Dede. Ayo tepuk tangan untuk Dede. Disiplin itu penting untuk membentuk karakteristik, kerja keras, bertanggung jawab, dan berprestasi untuk menjadikan siswa lebih sukses. Contoh disiplin diri positif dan disiplin diri negatif. Ayo Zahira. Ayo silakan. Silakan. Disiplin diri positif, silakan tertib, sekolah, weekend bersama, ikut upacara, yakin dan senang, mengerjakan PR. Disiplin diri negatif, lompat pagar, datang terlambat, hanya nyontek. Oke, tepuk tangan lagi. Ini kasih pin lagi dan permennya. Silakan. Nah, dari sini kalian sudah bisa membedakan disiplin diri positif dan disiplin diri negatif. Nah, untuk selanjutnya, nah, karena kalian sudah bisa membedakan disiplin diri positif, pengertian disiplin diri, pentingnya disiplin diri, sekarang kita masuk ke penutup. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, kalian sudah minggu depan ditingkatkan lagi. Jadi kelompok yang belum aktif tolong untuk minggu depan dan materi selanjutnya tolong lebih aktif lagi. Terus kalian merefleksikan tiap kelompok. Ayo silakan. Ayo dari hasil kelompok itu kalian refleksikan. Ayo Dede. Disiplin itu adalah taat dan patuh kepada aturan sekolah dan dilaksanakan secara sadar dan secara kesadaran diri. Disiplin terbagi menjadi dua, yaitu disiplin diri positif dan disiplin diri negatif. Disiplin diri positif terdiri
dan melompat pagar. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Dede. Nah, untuk selanjutnya kelompok yang lebih aktif lagi itu kelompok dari hasil diskusi ini kelompok yang paling aktif yaitu kelompok B. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kalian untuk minggu depan membuat slogan tentang disiplin di diri. Nah, untuk materi selanjutnya minggu depan kalian Ibu akan menyampaikan materi tentang manajemen waktu. Jadi kalian bisa belajar di rumah tentang manajemen waktu, pengertian serta macam-macam manajemen waktu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita, ketua kelas silakan pimpin doa. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Sebelum kita pulang, tolong kursinya kembalikan ke tempat semula. Jangan ada suara. Ayo, silakan.